Oke, sudah rekod tuh. Cek, masuk. Oke. Yuk. Oke. Hari ini kita akan Potong rambut. potong rambut. Aku Belum kelihatan pernah kan? Kelihatan Potong kan? rambut. Kelihatan. Bener-bener kelihatan. Kita Bener-bener. di mana nih? Kita di mana? Kita di Paris Van Java. Hey. Barbershop di Patimura. Jalan Patimura. Jalan Patimura di belakangnya belakangnya sosial Sosial, BXT. ya. Jadi Hari buat ini kita teman-teman, bahas apa nih? hari ini kita membahas Tentang potong rambut. salah satu bentuk survive untuk bertahan hidup orang. Oh iya. Jadi Salah satu bentuk survive bertahan hidup di zaman dunia. ini. Dunia ini ya. Yes. Contohnya kayak masa ini. Oke, berarti ini aku perdana lepas kacamata di depan kamera. Oh iya dong. Oke, ini perdana ya. Masa ya mau pakai kacamata terus kan bagus lah. Iya, benar. Cuman kalau mati aku bakal ke sana loh, nanti nyalain lagi. Apa ya? Mata. Kalau mati dia. Oh iya, itu serah kamu tuh. Kan nggak tadi mungkin pembahasan kita siang tentang hari cara survive seseorang. ini. Iya, benar. Jadi Cara seseorang tuh, setiap orang bertahan hidup ya. yes, Beda-beda. macam-macam. gitu Ini kalau ketutupan plastik gini masih kedengeran kan suara gue? ya. Masih. Yoi. Enggak ini. Jadi setiap orang beda-beda cara ininya ya. Bertahan hidupnya. Hidupnya, iya, betul. Jadi ada yang mungkin dia kerja Kantoran, kantoran. nggak ada masalah dong dengan hal Nggak ada itu masalah. kan? Kan bertahan hidup. Yes. Yang paling aku pikirkan ini orang-orang yang di jalanan loh. Langsung ngerti ya? Ya nggak apa-apa, anu aja. Di jalanan kan dia kayak ngemis-ngemis kayak yang boneka-boneka gitu nah. Itu gimana ya menurutku? Itu menurutku ya kayak, Geli kan? hah? Bukan gila, aku mau ketawa anjir gara-gara kamu langsung membuat. Iya, yang orang-orang itu loh, yang orang-orang boneka-boneka itu. Iya. Di satu sisi sebenarnya nggak ada salahnya, cuma apa ya? Gimana ya? Mereka bertahan hidupnya gimana ya? Kamu pernah tahu nggak sih pendapatan mereka sehari itu berapa? Katanya yang ku denger aja lo ya, Nah, kamu lumayan banyak, lumayan banyak lebih dari 100.000 sehari, lebih. lebih. Yes. Nah, lumayan dong kalau sebulan. Ya kali kali 30 hari kan kalau perkalian normal kan? Bisa jadi mereka juga perantauan ya atau orang asli? Bukan, rata-rata ada yang ku denger bukan, yang ku denger lo ya. Jadi itu mereka pun kostumnya nyewa. Ada yang beli bukit sendiri mungkin ada, cuma ada juga yang nyewa. Nyewa. Yes. Berarti sehari dipotong harga sewa itu dong? Yes. Cuma Kalau bayangin misalnya aja. gini, sehari kan 100.000 nih. Ah, ah. Nyewa kostum Anggaplah 25. 90.000. Goblok nggak semua itu. Loh, Tapi kalau udah di atas 100.000 masuk akal dong. oke, kamu tahu kostum Naruto itu mahal. Karena apa ya? Komiknya laku. Enggak. Kostum Naruto yang di cosplay itu kah? Yang cewek-ceweknya juga gitu. Kemarin ada acara cosplay loh, kita nggak datang. Iya, karena kita lagi di mana itu kan. Kita kan lagi taping di ano. Ya, tapi ya balik lagi. Jadi kayak yang kalau orang bertahan hidup dengan itu, aku nggak tahu ya, itu sama dengan agak sorry to say, tapi dalam arti tidak merendahkan ya, dalam artian kayak apakah itu termasuk suatu bentuk mengemis atau segala macam, aku nggak paham tuh. Nah itu dia, nggak tahu. Kalau misalnya gini, ini bisa dibuka nggak sih? Kayaknya bisa. Nggak bisa. Ya? Jadi gini, kalau Kita tujuan di sini potong rambut bukan ngerusak alat orang. kenapa dia mikir, maksudnya mau itu gitu kan? Yes. Mungkin kayak dia tuh mikirnya gini kayak, ya udah sih kayaknya ini aja dah. Maksudnya kalau kerja kan nggak mungkin nih, dia nggak punya skill, dia nggak punya ijazah gitu. Yes. Kayaknya ini aja gitu yang menurutnya, oke, kayaknya paling gampang kulakukan lah gitu loh. Sebenarnya sih effortnya juga banyak ya, karena pakai kostum itu. Kan panas Orang-orang itu kayak biasa aja. Itu panasnya nggak karuan, pengep dan susah ngelihat. Kayak gitu. Jadinya ya mungkin mereka berpikirnya begitu sih. Aku nggak tahu ya gimana, tapi mungkin mereka mikirnya ya udahlah ini aja. Daripada saya harus cari kerja ngelamar sana sini kan belum. Tapi itu maksudku gini, Ndra. Itu ada anunya loh Ki, ada bosnya loh itu. Iya, makanya tapi tetap balik, Ndra. Jadi itu sama kayak sesuatu hal yang viral, tiba-tiba se-Indonesia rame kayak manusia silver. Dulu cuma di daerah mana kan? Oh iya. Tiba-tiba brek rame. Itu karena mungkin gini. Karena apa yang lagi tren di sana tuh pasti diikutin oleh daerah-daerah gitu. Sama ya, terus sama yang kayak badut itu kan? Iya. Yang Berarti pakai nggak kostum. cuma fashion aja ya? Apa? Nggak cuma fashion aja ya? Nggak cuma fashion Dari dong. segi mengemis juga ngikutin tren ya? Anjing.
Blok. Oh, ya bener sih memang pengemis online juga ada sekarang yang nyuruh Pengemis keluarga, online ada. yang nyuruh keluarganya mandi lumpur tuh goblok, tolol, anjing, goblok lah sumpah. Bisa-bisanya, Emang kita itu dia yang mau. Kamu kalau punya otak ya kan, nggak mungkin kamu nyuruh dia gitu loh. Oke, ya gimana ya? Namanya mencari uang ya. Lagi-lagi survive, bertahan hidup. Iya survive, tapi harus pakai akal juga, pakai adab gitu loh. Survive terus pakai adab gitu loh, pakai Oke, etika. gini ya. Di hutan rimba itu nggak ada pakaian. Survive ya, siapa yang kuat dia yang menang gitu. Iya benar, tapi kan mereka nggak mungkin makan anak kecil juga kan. Ya enggak juga. Nah itu maksudnya hewan pun punya akal dan kamu tidak gitu goblok. Itu yang nyuruh nenek saya yang mau atau keluarga segala yang mau. Cuma sejam aja Dia kok bilang gitu goblok. lagi. Hah? Dia bilang gitu. Iya di TV. Astaga. Bodoh sumpah. Itu salah satu cara bertahan hidup yang buruk ya. Buruk banget. Wis kenapa mati? Wah, astaga. Nggak apa-apa santai. Iya. Nah jadi banyak bertahan hidup. Nah kalau yang kayak sekarang ini kan bertahan hidupnya seseorang tuh banyak macam ya. Tadi kayak bekerja di perusahaan atau Itu sih kayaknya bukan bertahan hidup kayak. jadi Keterpaksaan. kayak gini, aku pernah punya teman namanya Rizky gitu kan. bukan. Aku dengar cerita gitu nah. Dia kan kerja di perusahaan nih. Terus dia tuh punya passion itu buka kopi gitu nah. Oke. Terus menarik. dia mau resign. Mau resign. Nah, terus taunya apa? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dia mau resign. Terus berapa lama nggak jadi resign? Ngomong lagi dia, nanti aku resign lah. Terus masih lanjut kerja nih. Tahun berikutnya lagi berarti. Tahun berikutnya dia nggak resign sampai akhirnya dia gini. Ya udahlah di sini aja, umur udah tua. Udah nggak kuat mau bangun usaha gitu. Nah kalau kamu lihat pola pikir orang kayak gitu kan kadang-kadang ada juga yang kayak Ada. masih tetap nekat, udah out dia buka usaha. Nah kalau yang kayak gitu salahnya di mana? Sebentar. Apa? Nekat. Emang ada yang nekat? Apanya nekat Nggak apa? mungkin. Biasanya gini, orang yang resign kemudian dia buka usaha tuh nggak nekat. Iya maksudnya dalam arti dia punya planning sudah, punya Udah perhitungan. planning, itu bukan nekat namanya. Kalau yang nekat, ada yang nekat enggak? Mana? Aku mau keluar di sini perusahaannya tidak sehat segala macam. Kamu udah ada tempat lain belum? Gampang itu kerjaan segala macam. Keluar. Ada. Sebulan 2 bulan kemudian ada kerjaan goblok. Makanya kalau mau resign itu pakai otak gitu loh. Jangan ujuk-ujuk mau keluar. Temanmu. Inisialnya nggak kesebutin, bakal bahaya. Bodoh Kalau ini. itu ya udah jelas bodoh sih. Kalau Nekat kan? Maksudnya kalau mau keluar tuh siapin dulu lahanmu dulu gitu loh, Iya. kolammu. Aku nggak tahu ya apa dia bisa bertahan di survive di hutan rimba yang keras ini gitu ya. Ya. Kayak gini, kita aja nih, kita aja berdua dulu. Kita kan bertahannya dengan kamu bekerja, terus aku dengan passionku gitu loh. Jadi kita punya cara bertahan masing-masing kan, tapi tetap bisa bertahan kan. Selama kamu tidak mengganggu binatang buas. Yes, paham binatang buas. Silakan interpretasikan sendiri binatang buas itu apa ya. Jadi misalnya kamu lagi bertahan hidup nih, ya udah di yang kamu bisa aja gitu nah. Nggak usah ganggu binatang buas yang nantinya kamu bisa dimakan gitu. Tapi kalau apa ya? Ada ibarat ya, jangan main api gitu nah. Tidak ada apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kebalik. Apa sih? Bener kan? Itu sebab musabab ya. Anjing. Sebab musabab. Nah, salah satu untuk survive orang di kehidupan ini berusaha bekerja lah ya. Nah, kayak Masnya nih. Enggak gini. Apa? Udah pasti bekerja. Iya. Pasti bekerja kayak gitu. Kalau kayak Masnya ini kan contohnya Masnya. Oh, Masnya ini nih. Dia perantauan kan? Nah, perantauan. Dia survive di sini tuh. Gimana tuh? Gimana? Di sini tuh Masnya bertahan hidupnya gimana? Kalau mungkin sih kalau aku ya, kalau gak seumum pada perantauan yang lainnya. Cuman aku karena beda versi aja, karena aku dibawa sama kakak sepupuku. Oh, dibawa ke sini? Iya, dibawa berarti nggak nekat nih, nggak nekat. Sebentar. Dibawa kakak sepupu tuh dijebak. Ayo kita ke Kalimantan, di sana enak. Memang awalnya tuh gini. Gimana? Kan memang awalnya tuh kakak sepupuku pengen usaha barber kan. Oh, Sementara gitu. aku tuh udah lama dikerja di barber di Bandung. Nah, terus kakakku nelpon, maukah kamu kerja sama aku? Aku udah bulan. Ntar lu.
Bandung berarti Sunda kan? Sunda. Nggak pakai bahasa Sunda dong. Masa maukah? Ya kan bahasa Oh iya, Kalimantan. nggak maksudnya Gimana, gini. gimana? Sebentar. Kita tidak dulu maksudnya jangan berusaha. Ini biasa aja bahasa masnya aja pakai Gimana? bahasa. Aduh kakak sepupunya gimana tuh kalau pakai bahasa Sunda? Pakai bahasa Sunda ya Gimana? Biar penontonnya bingung. Ya. Awalnya hayang teteh mah udah usaha di dia gitu mes karena naon teh enakeun. Oh gitu ya. Artinya kayak gini. Pokoknya konsepnya sekarang kita ngomong pakai bahasa Indonesia, masa pakai bahasa Jangan Sunda? lah. Ini kan tadi karena kakak sepupunya Iya. sama-sama orang Sunda gitu. Enggak, tapi kan itu merasa dijebak apa enggak sebenarnya? Enggak. Berarti memang Tidak merasa dijebak. berarti memang murni mau ke sini ya. Enggak, Ya, bener. kalau temenku ada anak inisialnya tuh gede Tony namanya. Itu dia dijebak. Ayo kan Kalimantan. Pindah sekolah, udah ngomongin pindah sekolah, ngomongnya pindah liburan. Ujung-ujungnya apa? Pindah sekolah. Dijebak gitu sama omnya dia. Oh jadi maksudnya memang memang ayo ke sini gitu, enak Ya. di sana gitu ya. Saya karena disuruh kan pas Sunda kan nih. Ya, Logat Sunda dong. Ya, abi kan tiasana teh ngan si tetehna teh kudu ka dieu cenah mainan naon teh enakeun. Jadi launan lah usaha di dieu teh. Jadi wayahna kan kira-kira sanggup teh cenah ngalawan. Oh gitu ya, ditanya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kan berarti kan Sebentar lu, translate sendiri ya. Enggak, tapi sebelumnya berarti di Bandung sana di Bandung memang udah usaha apa maksudnya ada usaha atau bekerja sebagai capster? Saya kalau abdi sih ngan sebagai capster unggul sih. Terus ada susah nyalira gitu. Oh, ada juga di sana. Ya. Berarti memang sebelumnya udah di dunia ini ya. Ya, sebelumnya. Berarti di sini memang bertahan hidupnya dengan cara ini ya, maksudnya jadi barber gitu loh. Ya. Gimana kan udah berapa lama di Bontang? Berapa lama di Bontang? Aku udah mau 3 tahunan. Udah mau 3 tahun. Nah, Iya. waktu pertama kesini gimana? Aku pengen tahu nih. Awalnya sih Gimana? kalau ke Bontang nih. Sunda lagi nih. Iya bro. Apa udah? Kita nggak ngerti nggak peduli dia. Gimana? Pas pertama datang Aduh, kesel aku goblok. Aduh. Tak kirain kan namanya juga orang awam kan. Oh iya. Kan nggak Kesel tahu aku, kan. anjing. Berarti memang nggak tahu Kalimantan ya? Kalau Kalimantan taunya paling yang kota besar kayak Samarinda, Balikpapan. Oh, gitu Kalau ya? Bontang belum tahu aku. Belum ya? Iya. Nah, gimana? Pas pertama kali kesini gimana? Apa yang dalam dipikirkan apa? Tak kirain kotanya besar. Ternyata gak nyampe sejam 2 jam tuh udah 2 jam juga kurang lah. Oh gitu. Kota sudah. Terus kurangnya di sini tuh apa ya? Paling dari segi pendapatan pemasukan sama pengeluaran tuh gak sebanding. Nggak sebanding ya? Ini menarik. Berarti ini masuk ke survive-nya untuk bertahannya. Ya, karena nggak sebanding ya. Ya, nah oke, kita Gimana, masuk di gimana? survive-nya. Nah, Ya. tadi kan Mas yang bilang kan nggak sebanding nih. Apakah maksudnya dari pendapatan orang sedang berusaha dalam mengumpulkan bulanannya ya, income-nya? Iya. Dari income-nya dengan outcome-nya gimana tuh? Apakah income-nya sebenarnya kurang? Tapi yang dikeluarkan kayak biaya makan, biaya hidup segala macam Besar. itu gimana? Itu gimana? Kalau pendapatku sih ya, kebanyakan orang itu dari secara umum ya. Kalau misalnya mereka yang kerjanya UMR tuh masih bisa ada lumayan lah Masih bisa ya, masih bisa selamat. ke backup lah gitu. Kalau misalkan orang yang bisa dibilang gaji di bawah UMR kayak kerja di kafe, kan kafe juga gak sampai 2 juta juga, paling mentok Iya, bener 5 juta, 1,5. Sedangkan pengeluaran di sini tuh bisa dibilang kayak bahan pokok, terus kayak jajan lah kasar atau rokok lah kasarnya tuh begitu. Sebentar lu. Jajan apaan, Mas? Diin kopi. Loh, kebutuhan bulanan ya? Iya. Bukan Nah, bener lu. jajan kopi kan jajan. Iya, sebentar lu. Tadi kan makan. Kalau di sana makan berapa? Misalnya kayak nasi campur atau nasi bungkus. Di Bandung di mana? Di mananya? Aku Bandung di kabupatennya aku. Kabupaten. Kabupaten apa? Kabupaten Bandung Timur. Bandung Timur. Iya. Di sana sama sini jauh nggak bedanya? Jauh sekali. Makan deh. Makan sekali Iya, makan di sana sekali berapa? Makan berapa? Di sana tuh malah nasi Padang aja 15.000. 15.000 di sini cuma dapat nasi campur anjir. Nasi campur malah 12.000, malah 10.000 juga ada. Di sana? Iya. Memang jauh ya berarti. Jauh macamnya. Enggak kalau di kotaku 10.000 dapat nasi campur sama Iya, ada juga. Enggak sama kari. Tapi Iya. dalam bentuk mie instan. Tapi jadi memang pas pertama datang ke sini tuh ya kaget ya. Kaget ya. Makanya aku lihat tuh loh kok
kayak yang nggak beda banget Beda gitu banget loh gitu ya. sama yang pengeluaran yang biasa aku tinggal di sana di Bandung tuh gak sebanding gitu loh. Tapi gini, selama 3 tahun bertahan aja kan berarti. Bertahan aja. Nah, caranya gimana tuh? Nah, kan kita lagi ngebahas nih, cara bertahan hidupnya gimana tuh? Kalau yang Nah ini pertama, bagusnya diklipin di sini masnya. Sini, Ah, sini. Ya ini kita gantian ya. Capek aku megangin. ya oke. Nah, Zek, Maaf ya. gimana? Cara, maksudnya kan sudah 3 tahun nih di sini. Udah pasti punya formulanya kan, bertahannya gimana? Kalau aku sih yang pertama aku lihat situasi dulu. Apa pengeluaranku yang malam. bukan. Pop itu foto. Oh, jadi ngeliat dulu ya situasi. Ya, lihat situasi dulu. Karena kan bisa dibilang aku yang kerja bukan per bulanan lah, bisa dibilang hariannya gitu tuh harian ya. tepat itulah. Tergantung pendapatanku berapa yang masuk gitu. Iya. Iya, jadi aku yang pertama udah pasti lihat situasi kayak kondisi keuanganku sama apa aja yang aku perlukan tuh aku lihat dulu. Nah, udah gitu yang paling agak susah sih yang itu apa namanya tuh? Jajan. Bukan jajan. Iya, kayak semacam godaan gitu. Oh, godaan. Ya, godaan dari Keinginan- faktor keinginan teman gitu. atau faktor lingkungan gitu. Diajak nongkrong. Iya. Iya. Tapi ya selama 3 tahun ini ya kerja keras banget ya. Kayak insya Allah Bertahan lah. bulanannya ya. Ya, insya Allah lah. Ya waktu awal, berarti waktu awal sebulan, ya 6 bulan pertama lah di Bontang gimana? Iya, kan belum di sini ya. Iya. 6 bulan. Wah, belum di sini ya, Belum di di sana, sini? di sana ya. Di sana di mana? Di Saleba. Di Saleba? Iya. Nah 6 bulan pertama tuh gimana bertahannya? Iya. Kalau hancur sekali aku. Iya. Lu udah pulang Kalimantan, habis sekali. Iya. langsung bahas. Saya pernah sering-sering Langsung bahasa lah. Kalimantannya keluar. Iya. Hai, hancur sekali aku. Hancur sekali tuh. Hancur Jadi sekali. Gimana? Hancurnya gimana? Hancurnya gimana tuh? Kan namanya aku kesini kan tahun 2020. Lagi pas pandeminya. Nah, kakak aku itu, aku juga gak bisa nyalain kakak aku juga bertahan sih. pas pandemi anjing. Iya. Iya sih bener ya. Iya. 2020 kan? Iya 2020. Salah lah gila. Iya. Kakak sepupunya di mana? Kakak sepupu masnya kerja di mana? Kakak sepupuku yang pertama tuh sini? kakak sepupu asli itu gak kerja. Sebenarnya dulu dia kerja di RSUD bagian administrasi. Tapi udah enggak. Udah enggak, sudah. Kenapa? Karena ikut disuruh suaminya yang gak boleh kerja. Enggak, sebentar dulu. Ya, Ini kayak cewek ini lagi. sama gua potong dulu. Ini sama banyak kayak misalnya orang kerja di IT. Kayak kerja di RSUD kan kenal Sultan enggak? Ya enggak juga kan. jadi kakak sepupunya di sini anu dong. Ada berapa di sini? Kakak sepupuku ada 2. 2 di sini ya. 2 di sini. Tapi keluarga dari Bandung nggak ada yang di sini. Hanya kakak sepupu aja. Cuma kakak sepupu aja oh, gitu. berdua. Yang kedua kakak sepupunya di mana kerja? Yang satunya lagi kerja di Naharul. Oh. Naharul kayaknya. Nah, gimana? Tadi lanjut. Apa yang habis hancur banget itu gimana? Yang pertama kan namanya baru buka barber lah, bisa Oh, di sana dibilang. buka barber. Ya kan waktu tahun, iya pas waktu pertama buka Paris Panjava ini, Heeh. bisa dibilang ya pendapat pemasukan tuh masih sedikit lah. Oh, gitu ya. Iya, Karena mungkin sepi juga kali ya. sepi iya. Yang kedua udah pasti orang kan takut keluar kan karena takut Iya. pandemi gitu. Nah, itu gila banget buka usaha. Buka usaha di pandemi. Pandemi. Waduh. Gila sih. Iya. Bagus itu, bagus. Nah, Gimana? Ini berarti anu nih ya. Keras banget ini keras survive-nya nih. banget ya. Gimana? Terus? Terus udah gitu, karena aku bisa dibilang agak loyal juga sih orangnya tuh. Waduh, gimana? Iya, jadi Loyalnya kadang gimana? uang pemasukan sama pengeluaranku gak sebanding, malah aku banyak pinjam ke uang ke temen gitu. Oh, ke gitu. kakakku. Iya. Banyak apa? Banyak minjem. Pinjam duit. Maksudnya banyak minjemin duit. Udah aku pinjam uang gitu ke Oh, temanku. gitu ya. Iya, enggak minjem tapi gak sampai minjem ke bank enggak, Oh, cuma gitu minjem ya. ke teman aja gitu. Oh, minjem ke teman. Iya. Pas kesini kan belum ada teman gitu. Dapat pertemanannya dari mana? Waktu pas kesini tuh udah dikenalin sudah, waktu pertama kesini tuh dikenalin ini orangnya ini gitu. Oh, gitu. Sama Masih kakak sepupu. tapi temannya tuh masih sekitaran orang Sunda lah, masih komunitas speaking gitu. Belum kenal Iya, orang Bontangnya gitu. Masih bikin. Berarti kenal sama Mas Fajar dong. Kenal. Fajar bubur. Iya, yang botak Nggak kita tahu kan. ya, dia nggak tahu. Anak Vespa. Anak Vespa. Anak Vespa. Anak. Jadi ya kenal sama ini anggota-anggota Viking ya. Kenal ya. Jadi berarti suka gini dong, suka ikut acara-acara Viking dong. Kalau Biasanya Viking rame loh, kalau bikin acara rame.
Kalau pas pandemi malah lebih ke kayak kopdar. Ya, kopdar gitu. Kopdar aja ya. Nah, terus lanjut nih 6 bulan tadi. Oh iya. Ya. Nah, jadi gimana? 6 bulan yang hancur itu gimana? Yang pertama Ah. pemasukan bisa dibilang nggak bisa ditebak Oh. karena borongan kan orang kan Iya. datang ke cukur tuh nggak bisa dibilang nggak bisa dihitung lah. Ah. Tiap harinya tuh nggak bisa ditarget tuh. Cuman ya gimana caranya lah. Yang penting tetap konsisten terus sama apa namanya tuh ya. Tetap tanggung jawab sama pekerjaannya. Insya Allah bisa keluar dari masalah itu. Tapi Oh iya. sempat Oh iya, lebih sama kerjaannya. Hah? sama yang selama hampir 6 bulan dan sampai setahun itu mau kayak udahlah baliknya nggak mungkin di sini. Iya. Waktu Pernah itu mau balik tuh hampir putus asa pengen pulang. Ya, cuman karena Karena mau wajar karena di 2020 Covid. Ya ibu nelpon nggak? ibu suka nelpon Iya, ya. bilang apa? Ya Bahasa Sunda dong, gimana? gan wayahananya di ditu di lembur batur Gimana di kudu sana? sing eling Ah. jangan lupa sholat 5 waktu. Wes. Nah, terus Ibadah yang utama ya. ya ibadah yang paling utama. Terus ibu juga gak ngarepin uang dari kamu, yang penting kamu Sehat. sehat, makan enak, jangan pikirin ibu gak apa-apa gitu. Ibunya sangat perhatian Iya. sekali ya. Iya. Dia penuh cinta kasih ibunya. Ini aku ada sleeping jokes boleh nggak sih? Boleh. Tadi kan ibu ini bilang kan gak usah pikirin ibu gitu kan. Maksudnya tuh keadaan ibu, maksudnya tuh gak usah dipikirin, jadi kan jangan terlalu dipikiran gitu, maksudnya tuh. Iya, maksudnya tuh jangan terlalu dipikiran. Kalau dipikiran wajar lah gitu. Iya teman-teman ya. Iya. Itu Ya, nah itu jakes tuh itu udah beda lagi mamanya tuh. Maksudnya tuh ya jangan terlalu dipikirin lah. Fokus Fokus apa yang aja dilakukan terus. di sini, Iya, gitu tujuannya ke Gila sih. situ. Ibunya penuh cinta kasih banget ya. Tapi Iya. pertanyaanku mas, apa Ah. yang buat masnya berani pindah ke Kalimantan dengan ajakan kakak sepupu? Iya. Maksudnya kayak Kan bukan dijebak nih, kan sebenarnya diajak. Ah. di sana udah settle kan? Iya. Kenapa mau pindah ke Kalimantan? Iya. Itu pertanyaanku. Karena yang pertama sih aku mikirnya gini. Karena kalau misalkan di Kalimantan tuh kalau misalkan dalam masalah pekerjaan tuh kalau ada apa-apa enak kalau kita ngobrol tuh secara baik karena keluarga kan. Nah, kalau misalkan sama orang lain tuh kadang suka aduh malu gitu loh. Kayak yang canggung gitu loh. Canggung. Iya, kalau keluarga kan enak kan karena udah kenal, udah hubungan keluarga juga begitu. Berarti ini prinsip yang menarik yang agak keterbalikan dari Iya. semua orang. Iya. Apa nih? Iya. Apa yang Kalau terbalik? maksud tadi kalau sama orang lain nggak enak kan? Iya. Kalau sama keluarga lebih enak kan? Iya. Kebanyakan orang-orang di Kalimantan apa? Kalau sama keluarga, ya kan kebalik kan? Maksudnya tuh dalam arti kerjaan aja, ya sih. Ya, gini. Iya. Gini. Menarik. Mungkin setiap orang punya beda-beda. Iya, tapi Iya. menarik. baru ketemu nih prinsip yang berbeda. Nah, Menarik iya. sih. Baru ya mungkin ya nggak semua keluarga itu mensupport anaknya pergi jauh. Iya. Ya kan, kalau masnya kan ibunya tuh support banget kan. Eh, Kayak gitu loh, bukan kadang- disuruh pulang. Kadang 50-50 juga sih ibuku tuh. Iya. Nggak jadi dong. Tapi ya Tapi bukan Jadi- tapi bukan beban keluarga kan? Enggak bukan Makanya beban. nggak usah pulang kan? Masnya berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 4 saudara. Dari berempat. Iya. Anak kedua. Oh. Nah, Berarti adik di sana semua. ada di sana semua. Cowok semua. Kakakku cowok, adekku cewek semua. Oh, halo ipar. Anjing banget. Coba ya. Bilang jangan kesini ya. Iya. Pikiran yang Bilang sama adeknya jangan kesini ya. Iya. Jangan kesini bahaya. lagi-lagi Kalimantan bahaya.